Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindito Fahri Sururi, NIM saya 2125249. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bubble sort. Metode bubble sort maksudnya. Metode bubble sort yaitu metode yang sering digunakan untuk pengurutan data. Contoh pengurutan data itu ada dua, yaitu ascending dan descending. Ascending itu pengurutan data dari nilai yang terkecil, sedangkan descending yaitu metode pengurutan data dari nilai yang terbesar. Di sini saya akan menjelaskan algoritmanya terlebih dahulu. Saya menggunakan contoh ascending. Ascending itu berarti mengurutkan data dari nilai yang terkecil. Jadi semisal kita mempunyai 4 data atau 3 data, yang dimana data tersebut masih acak, semisal 33, 44 dan misal 44, 33 dan 21. 44, 33, 21. Di sini 44 kita sebut data 1, 33 data 2 dan 21 yaitu data 3. Ini data masih acak. Kita menggunakan metode ascending, yaitu dimana nilai terkecil yang lebih awal. Dalam bubble sort ini algoritmanya adalah jika data 1 lebih besar dari data 2 maka akan dibenarkan. Maka 44 lebih besar dari 33 maka ditukar 33, 44, 21. Nilai 44 ini sudah berada di tengah dan ditukar. Akan tetapi tidak cukup sampai sini saja, maka selanjutnya itu dicek kembali dengan data berikutnya, apakah 44 lebih kecil dari 21. Jika salah maka nilai datanya akan ditukar menjadi 33, 21, 44. Di sini belum sampai, ini masuk ke literasi yang pertama. Literasi selanjutnya itu kan tadi yang kita bandingkan data pertama. Selanjutnya maka kita akan bandingkan data yang kedua, di mana data kedua itu 33. 33 apakah lebih kecil dari 21, maka jika tidak nilainya akan ditukar menjadi 31, 33, 44. Seperti itu. Lebih jelasnya akan saya lanjutkan ke kode program yang akan saya jelaskan. Langsung saja. Di sini saya menggunakan tipe data integer dengan nama variabel n, satu array yang bernama variabel arr, variabel j dan variabel temp. Di sini saya menggunakan array dinamis, yaitu kita sebagai pengguna yang memasukkan jumlah data arraynya. Langsung saja cout, masukkan jumlah data maksimal 50 karena saya membatasi jumlah arraynya yaitu 50. In n ini mewakili jumlah data yang sudah kita deklarasikan di atas. Masuk ke perulangan yang pertama, for integer i kurang dari 0, titik koma i kurang dari n. N di sini yaitu jumlah data, titik koma increment i. Cout masukkan data sama saja jenenge, seperti biasa kita masukkan data sesuai dengan jumlah data yang kita masukkan. Data yang dimasukkan bisa acak karena nanti kita akan menggunakan bubble sort supaya nanti diurutkan. Sebelum mengeksekusi jumlah datanya, saya menampilkan terlebih dahulu nilai data sebelum disorting. Di sini saya menggunakan perulangan for karena supaya lebih simpel dan tidak memakan waktu. Lanjut ke for untuk melakukan sorting atau bubble sort. For yang pertama ini adalah untuk literasi pengurutan, sama halnya yang atas. Untuk for yang kedua
yaitu sama saja untuk pengurutan, tapi kenapa ada n-1 n-i-1, yaitu data terakhir sudah tidak perlu ditukar. Maksudnya n-1 itu data terakhir sudah tidak perlu ditukar. Nah, di sini saya menggunakan if untuk percabangannya, yaitu kenapa array J lebih besar dari array J plus 1, yaitu tukar jika data yang ditunjuk lebih besar dari data sebelumnya. Nah, di sini terjadi kondisi pengurutan yang terjadi di percabangan. Saya menjelaskan kenapa ada TMP sama dengan ARJ sama dengan ARJ plus 1 adalah sama dengan TMP, yaitu pertukaran data dengan menyimpan data ARR ke variabel temp. Selanjutnya ubah nilai data ARR ke nilai ARR J yang sudah di plus 1, kemudian ARR J plus 1 dicadakan ke variabel temp lagi supaya update atau menjadi data yang terbaru. Setelah selesai atau program sudah menjalankan tugasnya, maka lanjut ke hasil supaya kita mengetahui apakah program kita berjalan dengan lancar atau tidak. Di sini saya sama seperti tadi sebelum menampilkan data arraynya, hanya menggunakan perulangan for dan memanggil arraynya. Langsung kita contohkan, masukkan jumlah data maksimal volume. Misal kita memiliki kita ingin memasukkan jumlah data yaitu sebanyak 5. Nah, di sini kita harus memasukkan data yang pertama, semisal 45, enter. Lanjut ke data yang kedua, semisal 78, enter. Masukkan data yang ketiga, misal 3, enter. Masukkan data keempat, misal 56, masukkan, enter lagi. Data kelima yang terakhir, misal kita ingin angka 6. Di sini jumlah data ke 1 sampai data ke 5 yaitu masih acak atau tidak berurutan. Lanjut. Nah, tadi yang pertama saya menampilkan array sebelum di sorting atau diurutkan. Array sebelum di sorting yaitu 45, 78, 3, 5, 6, 6. Dan maka hasil setelah melakukan ascending dengan metode bubble sort, maka hasilnya akan diurutkan dari terkecil 3, 6, 45, 56, 78. Sekian penjelasan dari saya. Banyak salahnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.